Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengantar fikih ibadah. Jadi ini penjelasan sebuah pengantar saja tentang fikih ibadah. Jadi penjelasan saya akan singkat, tidak rinci, tidak detail, karena penjelasan detail dan ringkasnya nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Fiqhul ibadah itu terdiri dari dua kalimat, yaitu fikih dan ibadah. Yang pertama adalah fikih yang bermakna al-fahmu atau al-ilmu bisyai', faham dan tahu tentang sesuatu. Sedangkan ibadah itu adalah fil lughah al-khudu' wa tadallul lil ghairi li qasdi ta'dhimihi wa la yajuzu fi'lu dzalik illa lillah. Sedangkan ibadah secara bahasa adalah khudu', kerendahan, tawadu, ketundukan, kepatuhan terhadap yang lain untuk mengagungkannya. Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tusta'malu bi makna ta'ah, dan terkadang ibadah itu bermakna ketaatan. Sedangkan secara istilah itu memiliki banyak pengertian yang saling mendekati. Di sini ada a, ba, alif, ba, jim, dal sampai keempat ya. Saya akan menjelaskan satu saja. Hiya a'la maratibil khudu' lillah wat tadhallul lahu. Ibadah itu secara istilah adalah tingkatan paling tinggi kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Atau makna lainnya adalah anna aslal ibadati mahabbatullah. Bahwasannya asal ibadah itu adalah cinta kepada Allah, bahkan ifraduhu, ya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ifraduhu bil mahabbah, dengan cintanya kepada Allah. Wa ayyakuna al-hubbu kulluhu lillah. Ya, cintanya hanya kepada Allah saja. Tidak ada kepada yang lain. Makanya fala yuhibbu ma'ahu siwahu, maka tidak ada kecintaan selain kepadanya. Jadi hanya cinta kepadanya. Wa innama yuhibbu li ajlihi wa fihi, yaitu cinta hanya kepadanya, karenanya, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepada lainnya. Kemudian ada juga yang maknanya bahwasannya ibadah itu adalah kullu amalin hasanin yuqsadu bihi wajhallah ta'ala fahuwa ibadatu lillahi ta'ala sawa'un kana fardian aw ijtimaiyan. Kullu amalin hasanin, setiap amal-amal yang baik, yuqsadu yang ditujukan, bihi sebab kulun tadi, wajhallah karena Allah, fahuwa ibadah, maka itu adalah bagian daripada ibadah. Baik itu pekerjaan secara individual ataupun secara bersama-sama. Bahkan juga ada yang maknai kullu syai'in ma'rufin fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang baik, yang bagus, itu adalah ibadah. Ya. Ada juga yang memaknai bahwasannya yang lebih umum lagi, yang dinamakan ibadah itu adalah
Wal ibadatu fi ta'rifiha asy-syamil hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-batina wa dhahira, yaitu nama yang umum likulli ma pada setiap sesuatu yang mana Allah suka dan meridhoinya dari ucapan dan perbuatan, baik itu zahir ataupun batin. Jadi lebih umum lagi. Jadi ibadah itu tidak hanya tertentu kepada ya sholat saja, tapi di sini sholat itu adalah ibadah, zakat itu ibadah, wasyam ibadah, haji juga ibadah. Ini kan yang kita kenal ini saja ibadah itu. Tetapi sidqul hadis, berkata jujur itu juga ibadah. Adaul amanah, melaksanakan amanah itu juga ibadah. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua juga bagian daripada ibadah. Wal wafa bil uhud, menepati janji juga bagian daripada ibadah. Begitu juga wal amru bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, melarang kepada kemungkaran, wa jihadul kuffar, memerangi orang-orang kafir dan munafik. Jadi ini jangan kemudian dimaknai memerangi pakai perang, pedang, pisau, bom itu saja ya. Tapi melawan mereka dengan, kalau mereka pakai pemikiran ya kita lawan dengan pemikiran. Kalau mereka menggunakan tulisan ya kita lawan dengan tulisan. Ya. Jihadul kuffar wal munafikin. Wal ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Wal yatim, kepada anak yatim. Wal miskin, anak orang-orang miskin. Wabni sabilan, ibnu sabil. Wal mamluki minal adamiyin wal bahaim. Ya, ini baik itu kepada anak Adam, binatang-binatang, berbuat baik kepada semuanya, kepada budak yang lain, pokoknya semuanya berbuat baik itu adalah bagian daripada ibadah. Wadu'a, dan berdoa, zikir, berzikir itu juga bagian daripada ibadah. Bahkan qiraatul Quran itu bagian daripada ibadah. Wa amsalu dzalika hiya minal ibadah. Yang semisal tadi itu adalah bagian daripada ibadah. Intinya adalah diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wa kadzalika hubbullahi wa rasulihi wasallam. Begitu juga cinta kepada Allah, kepada Rasulnya itu bagian daripada ibadah. Misalnya bulan ini adalah bulan Maulid. Kita mengadakan acara ihtifalu bi Maulidir Rasul, maka itu bagian daripada ibadah. Yang terpenting niatnya karena Allah, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Mengingat sejarah perjuangannya, perjuangan para sahabatnya dan yang lainnya untuk menegakkan agama Allah, menjadikan ibrah supaya kita semangat beribadah, berjuang di jalan Allah, itu juga bagian daripada ibadah. Wa khasyatillah, dan takut kepada Allah, wal inabati ilaih, dan inabah kepadanya, ikhlasuddin, ikhlas karena agamanya, wasabr lihikmihi, sabar, wasyukru lin'am, syukur, waridho biqodoi, dan ridho, wattawakkal, tawakal juga, warraja li rahmatih, dan berharap kepada rahmatnya, wal khauf, dan takut min adzabihi, dari siksanya. Wa amsalu dzalika hiya minal ibadati lillah, dan semisal tadi di atas itu bagian daripada ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika annal ibadah hiya al-ghayatu al-mahbuba wal mardiyatu lahu.
bahwasannya ibadah itu tujuan utamanya itu adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah. Intinya dicintai dan diridhoi oleh Allah. Pekerjaan itu dicintai, disenangi dan diridhoi oleh Allah. Allati khalaqal khalqa laha, di mana manusia diciptakan atau makhluk diciptakan itu karena ibadah tadi, untuk beribadah tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasannya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan manusia, jin semuanya itu tujuannya tidak ada lain, adalah untuk beribadah kepada Allah. Wal ibadah bi'tibari naf'iha kisman. Ibadah jika dilihat dari manfaatnya terbagi menjadi dua. Al-awwal ayyakuna naf'uha dzatiyan kas-shalah wa qiraatul Qur'an wal adhkar wa ghairiha. Yang pertama adalah ayyakuna naf'iyan dzatiyan kas-shalah. Manfaatnya itu hanya kepada dirinya sendiri atau secara dzatiyah. Salatnya itu memberi efek kepada dirinya, atau bahasa lainnya itu adalah personalia, individual, ubudiyah, ya. Jadi manfaatnya kepada orang yang sholat itu saja, kepada orang yang baca Al-Quran itu saja. Sedangkan yang kedua adalah ayyakuna naf'uha muta'addiyan kazakah li'annal ghina yakhruju juz'an min malihi wa yu'tihi lil faqir. Yang kedua adalah manfaatnya kepada orang lain, seperti zakat, di mana zakat itu dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada orang lain, atau ini sifatnya lebih kepada sosial. Kalau tadi individual, kalau ini adalah lebih kepada sosial. Jadi bahasa lainnya adalah muamalah, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang membagi bahwasannya ibadah itu menjadi dua, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh. Secara singkat di beberapa keterangan, kalau ibadah mahdhoh itu keterangannya sudah jelas, tetap, muhkam, berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan ibadah yang ghairu mahdhoh itu adalah yang keterangannya masih belum tegas, belum secara jelas dijelaskan, sehingga masih berkenaan dengan perbedaan ulama tentang penetapannya. Tapi ada juga yang mengatakan mahdhoh itu adalah yang ubudiyah, sedangkan ghairu mahdhoh adalah muamalah. Makanya di sini yang mahdhoh itu adalah hiya al-ibadat dallat dalilu minan nusus aw ghairiha ala tahrimi sarfiha li ghairillahi ta'ala wa yadkhulu fil ibadah al-mahdhoh. Ini adalah ibadah-ibadah yang dalilnya sudah menunjukkan tegas dari nas atau selainnya, di mana tidak boleh merubahnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masuk di dalam ibadah mahdhoh ini adalah yang pertama adalah al-ibadat al-qalbiyah atau qaulul qalb wa tusamma i'tiqadiyah. Perkataan hati, di mana ini terkadang disebut dengan i'tiqad, kepercayaan. Misal i'tiqadun annahu la rabba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kepercayaan selain Allah. Itu adalah tentang i'tiqad al-qalbiyah atau ibadah al-qalbiyah, ya. Wa amalul qalb, dan ya pekerjaan hati, misal al-ikhlas wa tawakkul 'ala Allah, itu ya. Kemudian al-ibadat al-qauliyah, yang kedua, contoh daripada ibadah mahdhoh ini adalah
ibadah qauliyah, ucapan, qiraatul Quran seperti membaca Al-Quran. Kemudian al-ibadah al-badaniyah, ibadah yang badaniyah, berupa bentuk badan, gerakan badan seperti sholat ya. Yang selanjutnya itu adalah yang nomor 4 al-ibadah al-maliyah kazakat. Jadi ibadah yang nomor 4 yang mahdhah ini adalah ibadah yang berbentuk maliyah, harta, yaitu zakat. Boleh saya tambahkan yang terakhir adalah al-ibadah al-badaniyah wal maliyah, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan badan tetapi juga dengan harta, yaitu bentuknya adalah ibadah haji. Selanjutnya adalah ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah atau pekerjaan-pekerjaan yang berupa amal, perkataan allati laisat ibadat min asli masyru'iyatiha walakinnaha tatahawwalu bin niyati as-salihah ila ibadatin wa yadkhulu fiha, yaitu pekerjaan-pekerjaan atau perkataan-perkataan yang asalnya itu memang laisat ibadah min asli masyru'iyatiha, tidak ada masyru'nya yang disyariatkan, ditentukan di dalamnya, tetapi pekerjaan itu berubah berdasarkan tergantung kepada niatnya. Nah, ini masuk kepadanya di bawah ini adalah fi'lul wajibat wal mandubat allati laysat fil asl minal ibadat wa min dzalika an-nafaqatu 'alan nafsi aw 'ala zaujah wa qada'uddin. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian ya yang contohnya ini adalah apa tadi itu adalah nafkah terhadap dirinya, terhadap istrinya, atau menunaikan atau membayar utang. Untuk dirinya, kita bekerja untuk diri kita, kalau tidak diniati karena Allah, maka tidak dapat pahala. Untuk nafkah kepada istrinya, kalau tidak diniati karena Allah, juga tidak dapat pahala. Ini yang disebut dengan ghairu mahdhah tadi. Tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara ibtigha wajhillah, karena mengharapkan ridha Allah. Ini kalau kita meninggalkan perkara-perkara haram tapi kita tidak niati karena untuk mencari ridha Allah, maka tidak dapat pahala. Yang selanjutnya adalah fi'lul mubahat ibtigha wajhillah atau ibtighaan liwajhillah seperti naum, akal dan yang lainnya. Makan, tidur, kalau kita tidak niati karena kepada Allah, maka tidak dapat pahala. Oleh sebab itu, maka semua pekerjaan kita itu selayaknya harus kita niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah fal ibadatu fil Islam laha ma'anin wahdafin wa hikamin katsira. Ibadat itu di dalam Islam memiliki banyak makna, tujuan dan hikmah. Ya. Salah satu di antaranya adalah fahiya qabla kulli syai'in ta'atun lil khaliqi jalla wa ala. Wa hadha al-maqsud awal min khalqil insan kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum segala sesuatunya, seorang hamba diciptakan itu adalah untuk taat kepada Sang Pencipta. Dan ini adalah tujuan awal diciptakan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu yang tujuan pertamanya. Selanjutnya, i'dadul mu'min lil intifa' bi thamratiha indama yakumu biwajibihi fi hadhil hayah wa dhalika bi imaratil ardi kama yuridullah. Menyiapkan dirinya seorang mukmin tersebut untuk memberi manfaat dengan apa yang bisa dilakukannya dengan kewajibannya tadi, sehingga dia hidup di dunia ini bisa
menjadi khalifah, bisa membangun bumi ini, membentuk bumi ini, mendirikan bumi ini, bumi dengan seperti ini, di mana dia adalah sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya adalah tarbiyatun nafsil insan wa tahdhibiha min ajli an tatajajjah hadha nafs ila naf'il am li kulli banil bashar. Mendidik diri manusia tersebut, membuat dirinya itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kesimpulan ya. Ini karena terlalu panjang. Kemudian taqwiyatul akidah, menguatkan akidah dan menjaganya. Kemudian syarat diterimanya ibadah itu adalah iman, beriman, ikhlas dan ittiba. Ini bisa dicek, bisa dibahas sendiri di situ oleh kawan-kawan, sehingga tidak perlu saya panjang lebar karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Kemudian terakhir dari saya adalah perbanyaklah ibadah, hidupmu akan berkah. Sering meninggalkan kewajiban, hidupmu akan berantakan. Sering meninggalkan sholat, hidupmu akan melarat. Banyaklah berdoa agar hidupmu bahagia. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya awal pertemuan kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.